Biasanya jamaah sekalian, kalau ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan panggilan Al-Badri, maka dia dipanggil dengan panggilan itu dikarenakan dia ikut perang Badar. Di antara keistimewaan perang Badar, sahabat-sahabat similu le perang Badar diberikan gelar Al-Badri. Lagu sahabat yang ikut di perang yang lain tidak diberikan gelar dengan perang itu. Contoh, sahabat yang ikut di perang Uhud, dia tidak dipanggil Uhudi, tidak. Sahabat yang ikut di perang Hunain tidak dipanggil Hunaini, tidak. Sahabat yang ikut di perang Khandaq tidak disebut Khandaqi, tidak. Khusus sahabat yang ikut perang Badar baru dikasih gelar apa? Badri. Ya. Biasanya sahabat lamun ara gelarnya di belakang namanya Al-Badri, itu disebabkan karena dia ikut perang Badar. Lagu sahabat ini dia tidak pernah ikut perang Badar, tetapi gelarnya Al-Badri. Beto na ngembun ini. Ya. Biasanya Al-Badri itu gelar karena dia ikut perang Badar. Lagu sahabat ini Abu Mas'ud Uqbatu bin Amrin Al-Badri, dia tidak pernah ikut perang Badar. Lalu kenapa dia dipanggil dan diberikan gelar Al-Badri? Karena dia tinggal di sana. Badar ini nama tempat. Tempat terjadinya perang Badar itu disebut apa? Badar. Pada semarak perang Uhud, kenapa disebut perang Uhud? Karena terjadi di gunung Uhud. Kenapa disebut perang Badar? Terjadi di suatu tempat namanya Badar. Nah, sahabat ini dia tinggal di Badar, makanya disebut Al-Badri. Ndek namanya perang, ndek. Lagu gara-gara ya tepule itu. Iya. Baida Ar-Rambati dah. Kanda Ar-Rambati ida ngolole Rambati. Nah. Tiang Al-Bongkoti. Ya. Jadi ini dia disebut dengan Al-Badri bukan karena ikut perang, bukan, tapi memang dia tinggal di sana. Kita lanjutkan. Hadis ini datang dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa ungkat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya di antara yang dijumpai oleh manusia sampai saat ini, di antara yang dijumpai oleh manusia sampai saat ini, min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan para nabi terdahulu. Ya, si masih ngenteng dari ucapan para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan seterusnya. Di antara ucapan mereka yang masih ngenteng, yang masih ditemukan sampai saat ini adalah idza lam tastahi, kalau engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka silahkan berbuat sesukamu. Kalau engkau tidak malu, maka silahkan berbuat sesukamu. Rawahul Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Baik, kita coba untuk memahami hadis ini jemaah sekalian. Yang pertama,
Hadis ini menyebutkan tentang satu akhlak yang mulia, yaitu al-haya, akhlak malu. Satu akhlak yang sangat mulia, yaitu al-haya, akhlak malu. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, khuluqul haya'i alladhi huwa min afdalil akhlaqi wa ajalliha wa a'zamiha qadran. Akhlak malu ini merupakan akhlak yang sangat mulia, sangat bermanfaat. Bal huwa khassatul insaniyah, bahkan akhlak malu ini khusus untuk manusia. Arak binatang malu ke? Ya, dia nahara. Angka kadang manuk si mama, deketian manuk si nina le julun dengan, dia nula ila. Bembek si mama, deketian bembek si nina le julun epe na, dia nula ila. Oleh karena itu Nabi SAW menyebut laki-laki yang disewa untuk menghalalkan wanita yang sudah ditalak 3, Nabi menyebutnya dengan sebutan at-taisul musta'ar, bembek pinjaman. Darah ilahnya ya, entau dah kan wanita kalau sudah ditalak 3, tidak boleh wanita ini rujuk dengan suaminya sampai wanita ini nikah dengan laki-laki lain, itu pun atas dasar suka sama suka, bukan direncanakan. Kah nyesel tiang ini menceraikan istri tiang 3 kali katanya, bau kita nikahinnya sebulan doang ya, pira aja melinda biaya no, sebulan doang, lagu dendek dah sentuhan deh, sekedar dah nikah. Apa kata orang ini? Deal. Kata Nabi SAW, at-taisul musta'ar, kambing pinjaman ini. Nabi menyebutnya dengan sebutan kambing. Kenapa? Enggak punya malu. Jadi akhlak malu ini, kata Imam Ibnul Qayyim, huwa khassatun al-insaniyah, dia merupakan kekhususan manusia. Faman la haya'a fihi, siapa yang tidak punya rasa malu, laisa ma'ahu minal insaniyah, berarti dia bukan manusia, illa lahm wad dam, hanya sekedar tubuhnya saja manusia, daging dan darah saja manusia, ketemu. Jadi hadis ini berbicara tentang akhlak mulia, yaitu tentang sifat malu, akhlak malu. Baik jemaah sekalian, tatkala Nabi SAW menyebutkan tentang akhlak malu, beliau mengatakan di antara ucapan para nabi terdahulu yang masih sampai sekarang, kalau engkau tidak malu maka silahkan berbuat sesukamu. Ini ucapan selaput nabi. Maka dari sini para ulama mengatakan semua nabi, semua rasul, mereka sepakat di dalam 3 perkara. Semua nabi, semua rasul sepakat di dalam 3 perkara. Tidak ada perbedaan pendapat. Yang pertama yang mereka sepakati, usulul aqidah, pondasi-pondasi akidah. Selaput nabi, selaput rasul mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaput nabi, selaput rasul memperingatkan umatnya dari syirik. Jadi sepakat semua nabi, semua rasul di dalam usulul aqidah, pondasi akidah, pokok-pokok akidah. Ini si pertama. Si kedua, selaput nabi, selaput rasul sepakat di dalam usulul akhlakil karimah, pokok-pokok akhlak yang mulia. Misal malu ini, saya epet ucapan ini, para nabi, para rasul sampai sekarang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang semua nabi, semua rasul sepakat di dalam akhlak yang mulia. Baik.
Makanya disebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, di antara akhlak mulia, mohon maaf jemaah sekalian, kalau mandi itu sembunyi-sembunyi, akhlak mulia. Yang maaf, lihat sebagian tempat masih ada doang mandi berjamaah lihat kuku, no. Pas sholat jendek berjamaah, pas mandi je berjamaah. La ilaha illallah, Allahu akbar di masjid bareh wakah katanya. Lagu pas mandi je berjamaah. Kemudian mandi berjamaah berkelombas, entah udah berkelombas, tidak pakai apapun. Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel ini mereka sering mandi bareng-bareng, kemudian tidak pakai apapun, mandi bareng-bareng. Kecuali Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, sendirian nyebuk dia. Akhlak mulia. Subhanallah jamaah sekalian, ketika yang buruk sudah menyebar di sebuah tempat, maka yang baik dipandang aneh. Ingat ini, ketika yang buruk sudah menyebar di sebuah tempat, yang baik dipandang aneh. Bani Israel mengatakan, tahu dah ke kenapa Musa tidak pernah mau mandi bersama kita? Ada penyakit pada dirinya. Ya, Musa itu ada penyakit pada dirinya, ada aib pada dirinya. Dia punya aib di tubuhnya, makanya dia tidak mau mandi bareng bersama kita. Lihat, mereka yang berbuat buruk, Nabi Musa yang difitnah. Namun keburukan sudah nyebar di sebuah tempat, yang baik akan dipandang aneh. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa sedang mandi, sembunyi-sembunyi beliau letakkan pakaian beliau di atas batu, lari ya batu ini, membawa pakaiannya Nabi Musa, lari. Iya. Dan ini disebutkan oleh Nabi alaihissalam dalam riwayat yang sahih. Lari dia, dikejar oleh Nabi Musa alaihissalam, pakaianku, pakaianku. Baik. Bani Israel mohon maaf melihat Nabi Musa lari sambil telanjang. Mereka mengatakan, ternyata bohong berita yang mengatakan bahwa tubuh Nabi Musa ada cacatnya, itu ada aibnya. Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantah tuduhan Bani Israel. Maksud tiang di sini jemaah sekalian, akhlak mulia ini sudah dari zaman dulu, sepakat para nabi, para rasul. Yang ketiga yang mereka sepakati adalah usulul ahkam, pokok-pokok hukum. Contoh salat. Salat ada di zaman dulu para nabi, para rasul. Zakat ada, puasa ada. Cuman perbedaannya bagaimana cara mereka salat, itu yang beda. Bagaimana cara mereka mengeluarkan zakat, berapa nisabnya, itu yang beda. Bagaimana cara mereka puasa, itu yang beda. Lamun arak ke puasa, arak ke salat, arak ke zakat di nabi-nabi terdahulu ada. Nah, ini dia tiga perkara yang semua nabi, semua rasul sepakat. Si pertama pokok akidah, si kedua pokok akhlak yang mulia, yang ketiga pokok-pokok hukum. Baik. Kita kembali. Hadis ini berbicara tentang sifat malu, sifat yang mulia. Jemaah sekalian, meskipun malu ini sifat yang mulia, tapi malu ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah hayaun mahmud, malu yang terpuji, dan itu hukum asalnya, malu si bagus. Dan yang kedua adalah hayaun madhmum, malu yang tercela, yang tidak bagus. Arak malu si bagus, arak malu si ndek bagus. Kita mulai dengan malu yang bagus. Malu yang bagus itu yang paling tinggi jamaah sekalian adalah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malu yang bagus. Ya, malu yang bagus ini bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling tinggi malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk malu kepada Allah? Bentuk malu kepada Allah yang pertama, malu menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah.
malu menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Berarti apa maksudnya malu kepada Allah? Yang pertama itu jangan berbuat maksiat. Kenapa? Sudah sering tiang sampaikan kepada pelungguh ucapan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau mengatakan semua maksiat itu pasti menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ndik tagin tahu, ndik tagin bau gawe maksiat kecuali dengan menggunakan nikmat Allah. Apapun maksiat yang pelungguh sebut, pasti maksiat itu ketika melakukannya, maka dia melakukannya dengan menyalahgunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melihat yang haram, dia pakai nikmat apa? Mata. Orang yang mendengar yang haram, dia pakai nikmat telinga. Orang yang mengucapkan kata-kata yang haram, dia menggunakan nikmat lisan. Selapuknya jemaah sekalian. Oleh karena itu, malu kepada Allah yang pertama adalah malu menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun arak dengan nyadi ita kepeng misalkan jemaah sekalian. Kan? Ini ada kepeng 500.000. Lagu dende dah kadu yang beli rokok deh 500.000 ini. Ila ita ngadu yang beli rokok minimal di depan orang itu. Bareh nyebuk-nyebuk. Ya. Kita akan malu menggunakannya untuk membeli apa yang dia larang di hadapannya. Kenapa? Dia yang memberikan kita. Malu. Kita akan sembunyi-sembunyi kalau kita ingin membeli itu. Sembunyi-sembunyi. Balagu lamun Allah Subhanahu wa taala bisa kita sembunyi? Tidak bisa. Oleh karena itu tetap malu menggunakan nikmat Allah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malu kepada Allah. Si kedua di antara bentuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, malu berbicara di dalam agama Allah tanpa dalil. Malu berbicara di dalam agama Allah tanpa dalil. Imam Atha bin Abi Rabah, salah seorang ulama tabi'in, dia pernah ditanya tentang sebuah masalah. Wahai imam, masalah ini apa hukumnya? Apa kata Imam Atha bin Abi Rabah? La adri, saya tidak tahu. Ini ulama tabi'in, muridnya sahabat. Ketika dia ditanya tentang masalah itu, jawabannya la adri, saya tidak tahu. Apa kata orang yang bertanya? Qul bi ra'yik, coba sampaikan pendapat pelungguh saja. Maksudnya, meskipun pelungguh tidak tahu dalilnya, coba menurut pelungguh. Masalah ini pelungguh tidak tahu dalilnya, tetapi ya sudah, nggak apa-apa tidak tahu dalilnya, sampaikan saja pendapat pelungguh tentang masalah ini. Maka Imam Atha bin Rabah mengatakan, inni la astahi minallah an yudana Allahu bi ra'yi fil ard. Sesungguhnya aku malu kepada Allah apabila Allah disembah dengan pendapatku. Subhanallah. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala apabila manusia beribadah kepada Allah menggunakan pendapatku. Beliau sudah mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Lagu si beketuan ini ya maksa. Kan lamun tidak tahu dalilnya menurut dakah. Ya kadang seperti ini. Ya pernah tiang sampaikan kepada pelungguh. Di sebuah pengajian tiang juga pernah ditanya seperti itu, pakai kertas. Alhamdulillah pakai kertas. Ya. Dia mengatakan, Ustadz, dia ditulis pertanyaannya. Setelah selesai dia tulis pertanyaannya, apa kata dia? Tolong dijawab tetapi jangan pakai wallahu a'lam. Ini kan maksa. Tolong dijawab tapi jangan pakai wallahu a'lam. La ilaha illallah. Ini agama siapa? Agama kita ataukah agama Allah Subhanahu wa taala? Agama Allah tabaraka wa taala. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu
watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, seandainya Muhammad itu dia membuat-buat ucapan, kami tidak pernah menurunkan, seandainya dia buat-buat ucapan, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhu al-watin, kemudian kami putuskan urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa membelanya. Nabi Muhammad diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia, karena orang-orang Quraisy ini mengatakan apa? Al-Qur'an ini buatannya Muhammad, kata orang Quraisy. Piak-piakan Muhammad ini Al-Qur'an ini. Maka Allah katakan, seandainya betul Al-Qur'an itu buatan Muhammad dan kami tidak pernah menurunkannya, la akhadna minhu bil yamin, kami pegang Muhammad dengan tangan kanan. Berapa lagi kita jemaah sekalian? Oleh karena itu, di antara bentuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu berbicara dalam agama Allah tanpa dalil, tanpa ilmu. Tanpa dalil, tanpa ilmu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang tafsir Al-Qur'an. Abu Bakar, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, sahabat si paling mulia, dia pernah ditanya tentang tafsir Al-Qur'an. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahu a'lam, wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Pada si marak si bro dengan si beketuan ini ya pagah ke ucapan biar ke tafsiran biar ke. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ayyu sama'in tudhilluni, langit mana yang akan menaungiku? Wa ayyu ardin tukilluni, bumi mana yang akan aku injak? Langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang akan aku injak untuk berjalan di atasnya? Idza qultu fi kitabillahi bighairi ilmin, kalau aku berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu. Subhanallah, ini kelasnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mbegen tahu tiang nyebuk, kata Abu Bakar, langit mana yang akan menaungi saya? Bumi mana yang akan menopang saya? Kalau berbicara di dalam agama Allah, di dalam kitab Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ini malu jemaah sekalian. Nah, di zaman ini subhanallah, manusia mudah berbicara dalam urusan agama ini. Lamun tasuru ngeraos le urusan tahu deki ini soal matematika katanya. Tahu dan jawabnya dek tiang ahli matematika katanya. Maaf, dek tiang ahli matematika. Matematika ditanya malu dia jawab. Kenapa? Bukan ahli. Lagu pas urusan agama, menurut tiang bau-bau saja ini katanya. Bau-bau saja. Subhanallah, keadaan manusia. Yang ketiga di antara bentuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu mendahulukan selain Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam urusan meminta ngendeng. Malu ngendeng kepada selain Allah sebelum ngendeng kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya kalau tiang tidak khilaf Al-Imam Ad-Dainawari dalam kitabnya Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm. Lek sopuk ketika ada seorang ulama tabi'in namanya Salim bin Abdullah bin Umar. InsyaAllah pelunggu pernah dengarkan kisah ini. Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar ini, dia sedang sholat sunnah di Masjidil Haram. Tatkala dia sedang sholat sunnah, maka datang raja khalifah. Kemudian raja ini menunggu Imam Salim bin Abdullah bin Umar ini selesai sholat. Ditunggu, raja nunggu ini ya. Makanya sering tiang katakan jemaah sekalian, mudah-mudahan tidak ada di sini ya, di sebagian tempat
Kadang gara-gara tamu datang ke rumahnya, tidak dia sholat berjamaah. Jamaah ini mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Lihat sebagian tempat. Ya, lihat sebagian tempat. Ya, tamu datang di rumahnya, enggak dia sholat berjamaah, ngerawas doang kanca tamu. Padahal tamu yang datang itu bukan tamu istimewa nih. Barang-barang nambah le bangket. Tentu ini barang-barang nambah le bangket. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngerawas doang. Kenapa? Kita sembel bilin ini, nggak malu kita tinggalkan katanya. Lihat, ini raja menunggu ini. Baik. Selesai Imam Salim bin Abdullah salat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dia berdoa, apa kata raja tersebut? Wahai Imam Salim, sal hajatan, sebutkan apa yang ingin Anda minta kepada saya akan berikan. Raja ini sebut sudah, apa yang pelunggu inginkan sebut, saya akan kasih. Kata Imam Salim, inni astahi minallah an as'ala ghairahu wa ana fi baitihi. Malu saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu saya kepada Allah untuk meminta kepada selainnya sedangkan saya sedang berada di dalam rumahnya. Bagaimana mungkin saya minta kepada selain Allah padahal saya sedang berada di rumah Allah, Masjidil Haram? Malu saya, kata dia. Tunggu sampai kita keluar. Raja nunggu. Ketika keluar, raja ini nurut mudi dia. Itu dia di zaman dulu. Di zaman dulu ilmu itu sangat berwibawa. Di zaman dulu ilmu itu sangat berwibawa. Dikatakan oleh para ulama, para raja adalah pemimpinnya orang awam. Ya, tetapi para ulama adalah rajanya para raja. Itu kata mereka. Di zaman dulu, ya, subhanallah. Raja ini nurut mudi Imam Salim dari belakang, nurut mudi. Setelah keluar dari Masjidil Haram, apa kata raja tersebut? Wahai Imam Salim, sekarang kita sudah di luar. Sebut permintaan Anda, saya akan berikan. Kata Imam Salim, min hawaijid dunya atau min hawaijil akhirah? Apakah engkau menawarkan permintaan dunia atau permintaan akhirat ini? Simben tawarin data nih, permintaan dunia tawaran dunia atau tawaran akhirat ini? Kata raja tersebut, min hawaijid dunya, tentu tawaran dunia. Kalau tawaran akhirat saya tidak bisa berikan. Tawaran dunia. Apa kata Imam Salim? Inni la as'alud dunya mimman yamlikuha fa kaifa as'aluha mimman la yamlikuha. Aku tidak pernah meminta dunia kepada pemiliknya. Bagaimana mungkin aku memintanya kepada bukan pemiliknya? Siapa pemilik dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngendeng dunia kepada Allah tidak pernah, apalagi ngendeng kepada sida. Subhanallah. Ini malunya mereka dahulu. Ya. Jadi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini malu kebaikan paling tinggi. Yaitu pertama, malu menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat. Si kedua, malu berbicara dalam agama Allah tanpa dalil, tanpa ilmu. Si ketelu, malu mendahulukan selain Allah ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian, di antara bentuk malu yang baik adalah malu kepada malaikat. Ini urutan kedua. Malu kepada malaikat. Para ulama salaf mengatakan, inna ma'akum man la yufarikukum ya'nil malaikah. Sesungguhnya masing-masing dari kalian, kata ulama salaf, masing-masing dari kalian, dari pelungguh, ada makhluk yang tidak pernah berpisah dengan pelungguh. Ya'nil malaikah, maksudnya malaikat. Kan ada tetap malaikat. Berapa malaikat?
Dua. Ya. Ada malaikat yang selalu bersama kalian. Fastahyu minhum wa akrimuhum, maka malulah kepada mereka. Jangan membuat mereka mencatat maksiat yang kita lakukan. Belum mentagita si Andi mentagita malaikat ini, kira-kira malu kita? Iya. Malu itu lah mentagita. Cuman masalahnya ditagita ya. Itulah dia, kata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, itulah dia hakikat iman. Apa tolak ukur iman jamaah sekalian? Tolak ukur iman adalah kita yakin kepada yang gaib. Lamun harus tagita ya juluk bro tak percaya. Kalau kita harus melihatnya dulu baru percaya, bandara bedana iman tak kenca iman Bani Israel. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak mau beriman kepadamu hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Allah terang-terangan. Bapak beda iman tak kan Bani Israel kalau seperti itu. Kami harus melihat Allah terang-terangan, baru kami akan percaya kepadamu. Lagu orang yang betul-betul beriman itu tolak ukur imannya adalah kepada yang gaib. Angka ayat-ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ngumbe orang yang bertakwa ini sifatnya, sifat yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Itu sifat ketakwaan yang pertama, beriman kepada perkara gaib. Makanya diingatkan oleh ulama salaf, arak malaikat ngancayin nida, barengin ida, fastahyu minhum, malu kepada mereka. Malu kepada mereka. Ya. Dekat tahu-umpuk di dalam kamar, milu ke malaikat, no? Milu ya, malu. Ditambah lagi Allah melihat, ditemenin oleh malaikat. Subhanallah. Yang terakhir, tiang singkat saja, malu yang baik yang terakhir adalah malu kepada sesama manusia. Malu kepada sesama manusia, tetapi malu berbuat keburukan kepada manusia. Terutama ibu-ibu, kata para ulama, malu ini lebih ditekankan untuk kaum perempuan. Karena malu, sifat malu untuk perempuan ini, zinah adalah perhiasan. Ya. Mohon maaf ibu-ibu, tidak ada harganya seorang wanita, kata Syekh Masyhur bin Hasan Salman, bagaimanapun ingesnya, bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun kayanya, kalau seandainya dia tidak punya sifat malu, nggak ada harganya. Angkat jaga sifat malu ini ibu-ibu. Ya. Jaga sifat malu ini. Bagaimana cara menjaganya? Tutup diri dunia nyata maupun dunia maya. Kadang yang maaf, lek dunia nyata wah nutup diri ngadu cadar, lagu lek Facebook nandang. Begini aja enggak betul yang seperti ini. Kan banyak sekarang. Dia sudah pakai jilbab, bahkan pakai cadar, balagu lek Facebook umbar aurat. Umbar aurat maksud tiang, kadang joget, kadang apa. Dia tidak buka pakaiannya, tidak. Hilang rasa malu. Ya, hilang rasa malu. Baik. Nah ini dia malu yang terpuji. Ya. Sekarang kita pindah kepada malu yang tercela. Adapun malu yang tercela jamaah sekalian, itu adalah malu yang membuat kita jauh dari kebaikan. Malu si terpuji, malu yang membuat kita jauh dari keburukan, itu terpuji. Lamun sebaliknya, malu yang membuat kita jauh dari kebaikan, tercela sudah ini. Mana contohnya? Disebutkan oleh para ulama, di antara contoh malu yang tercela adalah pertama, al-haya'u fi talabil ilmi, malu dalam menuntut ilmu. Idza ta'allaqa al-haya'u bi amrin diniyyin yamna'u al-haya' min as-su'al fihi.
apabila dia malu bertanya, padahal dia numpuk pertanyaan ini tentang hukum-hukum, malu dia bertanya, maka ini malu terpuji atau tercela? Tercela. Ya, ini termasuk malu yang tercela. Malu dalam nuntut ilmu, terutama tatkala bertanya. Ya. Baik. Makanya dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Mujahid, inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini la yata'allamuhu mustahin wala mustakbir, tidak akan didapatkan oleh orang yang malu dan orang yang sombong. Ada dua orang yang tidak akan bisa dapat ilmu dengan benar. Si pertama orang yang sangat malu, ya numpuk peketuanan li itu lagu, malu dia tanyakan, malu. Ini tidak akan dapat ilmu yang seperti ini. Ya. Bahkan dahulu para wanita di zaman Nabi SAW, mereka langsung berketuan, mohon maaf, tentang masalah wanita kepada Nabi SAW. Bagus, tetap so ibu-ibu harus dah jaga kalimat dan namun dah berketuan li ustad. Ya, makanya dulu pernah salah seorang ustad kita, Ustad Fauzi Athar rahimahullah, beliau mengatakan kita butuh banyak ustadzah, kata beliau. Kita butuh banyak ustadzah, butuh. Kenapa? Karena ada pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu yang justru kita malu untuk menjawabnya. Di zaman Nabi SAW ada seorang perempuan datang, Nabi tongkolkan Ca Aisyah radhiyallahu anha, datang seorang perempuan, ya Rasulullah, kalau wanita bersih dari haid, berhenti darah haidnya, bagaimana cara dia mengetahui darah haidnya sudah betul-betul berhenti? Bagaimana? Kata Nabi SAW, tatabba'id dam, dia ikuti tempat keluarnya darah. Dia ikuti, dia cek tempat keluarnya darah. Jelas jawaban Nabi SAW. Lagu ibu ini apa kata dia? Bagaimana caranya wahai Rasul? Kata Nabi SAW, tatabba'id dam, dia ikuti tempat keluarnya darah. Malik dia berketuan, bagaimana caranya makanya? Kata Nabi, subhanallah, tatabba'id dam, subhanallah, ikuti tempat keluarnya darah. Langsung Aisyah menarik tangan wanita, begini caranya, kata Aisyah. Ada beberapa pertanyaan ibu-ibu yang berat kita untuk menjawabnya. Oleh karena itu betul perkataan Ustaz kita, Ustaz Fauzi Athar rahimahullah, kita butuh banyak ustazah, kata beliau. Kita butuh banyak ustazah. Tentu lamun ustazah je lebih bebas ngerawaskan ke ibu-ibu. Kita je lah berat tidak. Baik. Jadi ini dia malu dalam menuntut ilmu ini tercela. Ya, dalam menuntut ilmu tercela. Bukan berarti kemudian sebebas-bebasnya, tidak, tetap. Ya. Kadang mohon maaf untuk ibu-ibu, lamun dah berketuan le ustad sai no. Lamun dah berketuan ngadu WA, dendek ngirim macam-macam. Ya, dendek ngirim macam-macam. Ya. Pelungguh yang muda-muda tahu akan ada namanya emoticon. Simbol-simbol itu kadang berketuan le ustad, setelah ustad jawab lah emoticon senyum dikirim. Dende lain pikiran ustad nanti. Ustad juga manusia, ingat ustad manusia, jaga hati para ustad. Ya, fitnah wanita besar, ya, jaga. Dende kirim senyum, akhirnya ustad ya pada kesenyum menekan simbol ini katanya. Bukan berarti insya Allah para ustadz dia ini, tapi tetap ustadz itu manusia. Ustadz itu manusia. Ya, baik. Jadi malu dalam menuntut ilmu tercela, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya. Ada aturan. Si kedua di antara contoh malu yang tercela, al-haya'u minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Malu menyampaikan yang benar, malu memperingatkan dari yang salah. Kada badak batur dah, ya masih nanggap bangkat, angkat di atas semel nada iya ini, malu. Ya, coba kan pelungguh dekat sama dia, dia masih melakukan riba, coba kasih tahu dia, malu makanya saya. Nah, ini termasuk malu yang tercela. Dalam satu hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi SAW menyebutkan, innallaha la yas'alul 'abda yaumal qiyamah. Allah benar-benar akan bertanya kepada seorang hamba pada hari kiamat. Selaput tak akan ditanya oleh Allah. Hatta yakul, sampai di antara pertanyaan Allah Subhanahu wa taala adalah, ma mana'aka idh ra'aital munkara an tunkirahu. Hambaku, dulu engkau pernah melihat perbuatan salah. Dulu engkau pernah melihat perbuatan salah, lalu engkau tidak memperingatkannya, tidak mengingkarinya. Ma mana'aka, apa yang menghalangimu? Apa yang menghalangimu? Maka apa kata hamba tersebut? Ya Rabbi rajautuka wa fariktu minan nas. Ya Allah, sebenarnya saya ingin lagu tiang malu kepada manusia. Malu tiang sampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni ahaqqu an yustahya min, sesungguhnya aku lebih berhak untuk engkau malu kepadanya. Aku lebih berhak untuk engkau malu kepadanya. Maka ini termasuk malu yang tercela. Ya. Selama kita bisa berikan peringatan kalau dia berbuat salah. Yang terakhir jemaah sekalian, di antara contoh, masih banyak yang lainnya tapi yang cukupkan ini saja. Fi'lu amrin naha anhu syari'. Di antara malu yang sangat tercela adalah malu yang membuat kita melanggar larangan Allah atau meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian dengan yang menggawean di kantor misalkan, padahal di narak peraturan di kantor itu tidak boleh berjenggot, lagu ia ilak sendiri. Ya, sebagian orang akhirnya dia cukur jenggotnya. Kan dia cukur jenggot, dia tersemal umpuk-umpuk, tapi jenggot di kantor. Nah, ini termasuk malu yang tercela yang seperti ini. Ya. Tapi kesimpulannya, malu itu adalah akhlak yang mulia, tetapi tetap ada malu yang tercela. Malu yang tercela. Mana dia malu yang terpuji dan malu yang tercela? Malu yang terpuji, malu yang menghalangi kita berbuat keburukan. Malu yang tercela, malu yang menjauhkan kita dari kebaikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini secara singkat jemaah sekalian. Mudah-mudahan yang tiang sampaikan ini ada manfaatnya. Yang maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai adzan kalau ada.